karena nggak punya modal jadi gue nge-grab, terus gue bagi-bagi flyer tuh di situ tuh. Oh really? Di belakang lu kasih? Di belakang gue, bu silakan bu, nanti kalau saya lagi nganter ke airport tuh gue nganter ke airport, terus gue bilang nih bu, kalau mau jalan-jalan nanti kesini ya bu sama saya. Oh masya Allah, serius lu dari Serius, kayak gitu gue. Dan gak ada closing. We Talks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is We Talks and this is our first episode. Oke, assalamualaikum teman-teman. Ini adalah episode pertama yang baru dari PT Wisata Halal Indonesia. Namanya adalah We Talks. Kita akan ngobrolin tentang traveling dan juga bisnis di sini. Narasumber pertama kita tidak lain, tidak bukan adalah seseorang yang sudah membangun travel ini dari awal, dari garasi rumah, dari destinasi lokal, dan juga dari nama yang berbeda sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan CEO kita, Bang Rifat Perdana. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini lo udah dinantikan banyak podcast sebenarnya ya? Iya. Iya. Naik sendiri dulu lah. Iya, kita harus naik dulu sendiri. Udah banyak undangan tapi ya udahlah kita ya, dulu. Ya kita dulu aja lah ya. Ketika podcast ini dibuat teman-teman sedang ada beberapa kasus seperti jamaah gagal berangkat, terus habis itu jamaah umroh ya, kita lagi bicara umroh ya. Jamaah yang di sana terlantung-lantung, di tanah suci terlantung-lantung, terus habis itu dari sisi travel juga ada yang merasa ditipu, Bang, bener kan? Terus habis itu ada juga yang merasa ya nggak bener nih gitu, travel nggak bener nih dan lain sebagainya. Akhirnya industri ini tuh banyak kekhawatiran orang terhadap travel gitu. Sebelum lu jawab itu, kita flashback dulu ya sedikit ya. Gue kenal lu itu waktu itu kan kita ceritanya nih agak cerita sedikit ya. Kita tuh lagi itikaf guys. Gue lagi duduk sendiri nih seringak-seringok. Bang Rifat nih datang gitu. Di mana tuh ya? Al-Azhar. Oh, Al-Azhar. Ya kan? Siapa nih udah ceringak-ceringak gue panggil kan. Sini Bang, kosong gitu. Iya. Waktu itu terus kita kenalan kan. Lo kerja di mana? Gue waktu itu masih di media kan. Gue masih jadi supir Grab. Enggak. Oh iya, lo sambil nyupir Grab, tapi lo bilang gue sambil ngerintis travel nih. Travel apaan? Travel digital gitu. Travel digital. Itu gue masih ngawang tuh, travel digital gitu. Itu pertanyaan banyak orang gak sih? Banget ya. Jadi pas lagi itu yang bilang gue gila tuh ada berapa orang gitu? Ada beberapa lah yang bilang gue gila tuh. Gak mungkin, mana ada travel digital gitu kan. Tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah ya? Iya 2017 benar. 2016-2017 ya, baru ngerintis banget. Dan itu emang gue startnya waktu itu masih karena nggak punya modal, jadi gue nge-grab, terus gue bagi-bagi flyer tuh di situ tuh. Oh really? Di belakang lu kasih? Di belakang gue, bu silakan bu, nanti kalau saya lagi nganter ke airport tuh gue nganter ke airport, terus gue bilang nih bu, kalau mau jalan-jalan nanti kesini ya bu sama saya. Oh masya Allah, serius lu dari Serius, kayak gitu gue. Dan gak ada closing. Ya belum ada ilmunya ya. Iya, tapi semua harus ada ilmunya. Iya, tapi itu salah satu effort yang luar biasa. Lu berarti mikirin calon pelanggan gue adalah orang yang mau ke airport. Bener, mau ke airport dan dari airport kan biasanya kayak gitu kan. Betul. Masya Allah. Itu destinasi pertama mana waktu itu lu buat? Jadi karena jadi basicnya gue itu karena suka diving ya. Karena gue suka diving. Terus gue jadi dive master waktu itu. Jadi gue mulai itu dari industri yang kecil sih sebenarnya. Industri diving. Dan emang yang industri ini nggak bisa di scale up kan. Jadi gue mulai dari domestik dulu lah. Dari domestik gue mulai itu dari Lombok, Bali, Labuan Bajo, sama Raja Ampat itu aja. Lokal destinasi favorit diving spot lah ya ini ya. Udah surganya tuh ya. Tapi dari situ terus gue lihat gue nih industri kayaknya nggak bisa berkembang gitu karena niche banget kan, niche market. Akhirnya gue hijrah deh. Gue hijrah ke leisure. Waktu itu ada gue pernah ke Jepang kan sekali. Terus ada tawaran dari travel, gue inget banget. Fat, lu pernah ke Jepang nggak? Oh pernah gue. Lu bisa jadi tour leader ya? Oh bisa. Bisa banget gue sekali. Terus akhirnya gue berangkat, gimana caranya ya, gue baru sekali. Akhirnya gue berangkat itu seminggu sebelum peserta datang.
Oh gitu. Seminggu sebelum peserta gue datang, itu gue datang dulu sana, gue ngafalin dulu roadmapnya, itinerary-nya, tempat tinggal di sini, hotel di sini, seolah-olah gue paling paham gitu. Oh Masya Allah. Jadi begitu dia datang gue sambut, halo bapak ibu ya segala macam, gue udah ngerti banget tuh destinasi, padahal gue yang kedua itu. Jadi gue udah langsung bawa tamu ya. Langsung bawa tamu. Berapa orang tuh waktu itu pertama? Private insentif tuh gue inget banget. Pertama lu bawa tamu private. Insentif itu nekat nggak? Lu bayangin lah supir Grab, gue penghasilan dari mana sih? Iya. Gue tapi dari situ gue langsung dapet testimoni bagus karena gue biasa bawa diving ya, gue biasa bawa tamu. Dia tahu servis gua, akhirnya repeat order dari travel itu langsung dapat bawa 30 orang, bawa terus sampai pernah gua bawa 50 gua. Oh Masya Allah. Dan itu backpacker ya, bukan kayak lu sekarang. Iya. Jadi lu sekarang ini enak banget. Gua tuh backpacker, geret koper, angkatin koper tamu. Jadi lu bayangin gua angkatin koper tamu. Lu ada tanaman nggak waktu itu? Ada ya, Surya tuh yang ngajarin gue, salah satunya, itu leader kita juga. Salah satu guru kita lah ya. Salah satu guru kita, Jepang lah ya. Surya. Kebiasaan. Terus siapa lagi ya? Ada lagi satu lagi Sasa. Oke. Gokil ya. 50 orang backpackeran. Backpackeran, itu pakai kereta. Pakai kereta lu bayangin bawa koper, naik turun tangga. Kadang-kadang nggak ada liftnya nggak? Dulu kan belum kebangun. Terus sekarang kan enak banget ya kalau lo naik subway gitu, ya, naik udah ada liftnya, JR Line, gitu, subway dan lain sebagainya udah ada. Jangankan lift, sekarang udah ada jalur khusus bawa koper. Betul. Jadi nggak begitu susah kalau misalnya kita mau geret-geret koper ya di stasiun itu ya. Iya. Dulu belum ada tuh. Belum ada. Waduh, gila, struggling banget sih. Nggak ada meals, jadi kalau nggak mau tuh makan ya karena ngincer halalnya tuh gue nasi, onigiri sama mie, pop mie gitu. Strugglingnya kayak gitu dulu. Masya Allah. Ya, dari situ sih gue ngangkat kenapa bisa WHI ini ada, karena gue ngelihat, ini orang susah ya, makan tuh di sini susah ya, makan hal tuh susah. Terus sholat juga susah gitu. Dari pain itu sih kita angkat, kenapa bisa ada WHI gitu. Makanya sekarang tuh akad kita jadi lebih insya Allah waktu sholatnya lebih terjaga dan makanannya mungkin kita arahkan ke yang lebih halal seperti itu ya, jadi jargon kita ya. Betul. Dan dicontek ya. Banyak. Gak apa-apa. Bagus lah. Berarti Jadi industrinya berkembang kan. Benar, industrinya berkembang dan semakin lumrah gitu ketika kita traveling ya lo harus tetap sholat gitu kan. Gitu. Makanan ya harus kita arahkan lah ke yang halal, walaupun definisi halal di setiap negara itu beda-beda ya, kayak gitu. Oke, lanjut nih. Setelah itu start, itu kan dan jadi tour leader dulu tuh. Muncul kegelisahan, kok nggak ada waktu sholatnya gitu. Sholatnya di mana gitu. Makanannya kok susah nih cari yang halal gitu. Akhirnya dari situ decide untuk gue masih tetap jadi tour leader sampai akhirnya gue ya udah deh, gue coba bikin travel deh iseng-iseng. Coba travel bikin iseng-iseng, berjalan waktu itu namanya masih liburan murah. Iya. Karena emang belum ada ilmunya ya, gue belum ada ilmu branding. Ya emang semuanya butuh ilmu sih ya. Jadi gue masih nama liburan murah .tours. Itu tripnya konsepnya backpacker. Cuma saat lagi ngejalanin itu nggak ada loyalitas nggak ada loyalitas. Jadi keresahan gue adalah ini tamu. Pertama nggak ada loyalitas, kedua dia compare harga terus sama kompetitor, kemudian ya tanggung jawab gua gitu sebagai tour leader bahwa tamu ini kalau nggak sholat gimana, nah itu sih, karena marketnya nyampur kan, yang non muslim sama yang muslim gabung, untuk bikin itinerary juga jadi susah gitu range-nya. Karena lu jual murahnya, waktu itu seperti itu. Oke. Kodorullah pandemi. Pandemi itu bikin kita belajar. Bikin kita belajar. Terus gimana lo? Ini balik lagi dikit ya. Setelah liburan murah tour berarti itu jalan berapa tahun tuh? 1 tahun. 1 tahun ya lo pakai nama. Kayaknya lebih dari 1 tahun ya lo pakai nama liburan murah. 2 tahun ya. 2 tahun ya. 2 tahun berarti trip udah jalan tuh, monthly udah jalan, ada trip tuh ya? Ada, tiap bulan ada 1-2. Masih gue jadi Superman deh. Gue yang iklan, gue yang posting.
kayak bukan gue bayar karyawan, tapi gue jadi tour leader, gue jadi admin, jadi semuanya kerjaan yang di travel ini gue berdiri ya gue lakuin. Iya, jadi lu tau lah ya. Dari situ terus kemudian gue bikin tuh satu lagi umroh hemat namanya. Hemat lah ya. Nama-nama masih SEO gitulah, umrohhemat.net, liburan murah gitu-gitulah. Ngeberangkatin 2 grup kalau nggak salah, ngeberangkatin 2 grup pandemi. Masya Allah. Pandemi. Disitulah. Gak ada SOP dan lain-lain. Akhirnya ya udah bangkrut gitu. Oke. Terus habis itu lu sisa buat berangkatin 1 trip ya kalau nggak salah ceritanya waktu itu ya. Apa gimana akhirnya lu ini lagi? Minta flashback sedikit deh. Covid ngapain tuh? Kita ke freeze kan waktu itu industri ini kan. Iya, karena Covid lagi mati semuanya ya buat travel. Tapi industri hobi waktu itu naik. Jadi diving naik, sepeda naik. Nah, gue inget banget diving tuh diving itu menyelamatkan ini gue juga saat itu. Karena gue instruktur juga, akhirnya gue bisa dapat tamu dari situ kan. Dapat tamu dari situ lumayan lah, gue ngumpulin, gue punya modal. Gue inget banget Labuan Bajo dibuka. Labuan Bajo dibuka. Gue ngekos di Labuan Bajo. Masya Allah. Gue ngekos di Labuan Bajo. Yang serunya lagi, gue ngekos di hotel. Jadi saking gak ada tamunya, itu hotel bayaran per bulan. Oh iya? Iya, dan itu nggak tengah kota nggak? Masya Allah, berapa bang waktu itu? 3 juta, berarti saya 100 kan? 1 tahun deh. Sebulan. 3 juta. Di tengah kota, di hotel gue sama istri gue. Gue kumpulin modal, Turki dibuka. Masya Allah. Turki dibuka, tapi masih harus apa namanya? Apa dulu? Colok-colok apa ya? PCR. Jadi setelah kita berangkat pulang tuh PCR. 10 hari ya di apa? Karantina 10 hari. Waduh. Di Wisma Atlet. Aduh, gue bilang ada lagi nih. Dari situ gue kumpulin modal. Akhirnya gue inget gue bisa nggak berangkat. Gue ngiklan Travel Boom waktu itu. Oke, semua balas dendam. Lagi Travel Boom, gue langsung dapat 2 keberangkatan, Turki sama umroh. Sebentar, itu dari berarti masih jalan, Covid itu masih jalan jadi instruktur ya, dan trip diving itu masih jalan ya, alhamdulillah ya. Diving. Akhirnya ada lagi tuh modal buat kumpul modal. Kan ini bakar dong nih, yang Covid itu nggak balik semua kan? Enggak, udah habis. Loss berapa bang waktu itu? Dari Bloksitan sama dan lain-lain. Ada ya ratusan lah ya. Ratusan. Lumayan ya. Baru-baru mulai lumayan lah berasa. Karena nggak ada SOP, nggak ada apa. Masih kecil banget lah. Oke. Lanjut, habis itu ngumpulin modal, buka Turki ya waktu itu berarti pertama ya setelah. Karena harganya oke waktu itu ya. 9,9 Pak. Turki 9,9. Harga tiket itu gue ingat 5,5. Gokil. Turki 5,5. Dulu. Demi, tapi lo harus colok. Coloknya berapa tuh ya? PCR jutaan waktu itu ya, masih tinggi ya. Iya. Oke, bukan Turki, habis itu kekumpul lagi. Enggak. Gue dapat 2 trip pertama ketipu gue. Oh iya, ketipu dulu. Loss berapa bang? Pokoknya gue inget gue sama Sofi lebaran, malam lebaran tuh malam takbirin gue berdua sama Sofi bengong aja sama istri gue. Gila nih gue. Nih bisnis gila banget nih gue bilang. Nggak bisa ngomong gue, itu malam takbiran 3 hari gue nggak bisa ngomong, gue harus ngomong apa nih sama orang nih. Akhirnya gue balikin tuh uangnya, balik tuh. Oke. Tapi umrohnya jalan. Ini umroh nih yang ketipu? Enggak, yang ketipu Turki. 2 minggu kemudian umrohnya jalan. Akhirnya umrohnya jalan, alhamdulillah. Lu juga tour leadernya nih? Gue juga. Alhamdulillah dari situ. Dari situ itu langsung umrohnya boom gue. Alhamdulillah Allah kasih tutup di sini, kasih di sini. Tuh grup sampai akhir tahun banyak. Udah nggak tahu gue itu bingung gue juga. Bisa matematikanya Allah beda. Matematikanya Allah itu matematikanya Allah sih. Oke, itu pertama ketipu ketika bisnis travel.
Apa udah kesekian kali? Sekian kali. Kalau nggak kena tipu mah belum jadi pengusaha. Hah? Gue tuh pernah waktu itu gue dapat objekan dari tiket.com. Shooting underwater iklannya tiket.com. Oke. Iklan berhari-hari tuh. Underwater tuh. Syuting berhari-hari ini. Syuting berhari-hari. Bayaran lumayan lah. Udah dapat bayaran itu, kemudian gue dapat private trip dari Telkomsel, gue ingat tuh, Labuan Bajo. Labuan Bajo. Uang habis gue syuting tiket.com itu rencananya gue beli tiket. Oke. Gue lihat lebih murah, wah ada yang jual murah nih Facebook, gue beli. Gue hubungin orangnya, gue transfer, hilang. Itu gue nangis tuh, Allah. Dan gak satu dua sih, emang sering sih. Sering gitu ya, biasa. Umroh pun juga sering gue kena tipu. Oh. Sering. Umroh itu enggak 7 dari 10 itu pemain. Oke. Yang 3 itu lagi digodain setan untuk bermain. Jadi sebenarnya nggak ada yang aman ya? Nggak ada yang aman. Nggak ada yang aman. Okay. Ini makin menarik nih. Ini udah mau mengarah ke sana deh. Tapi gue akan flashback sedikit lagi. Killing time nih ya. Memperpanjang durasi bang. Kita balik ke gimana ceritanya waktu itu dari liburan murah akhirnya bisa jadi PT yang sekarang nih, Wisata Halal Indonesia. Kemudian kita di awal naik wisata halal kan, wisata halal Indonesia. Itu gimana ceritanya tuh? Akhirnya lo belajar lagi gitu? Iya, gue belajar waktu itu sebenarnya ini kocak. Jadi gue bikin PT Wisata Halal Indonesia itu gue bikin sebelum pandemi. Oke. Jadi gue punya liburan murah, gue punya wisata halal Indonesia. Oh gitu. Tapi nggak gue apa-apain nih PT. Oh gitu. Nggak gue apa-apain. Jadi ini sebenarnya udah ada. Udah ada. Dan itu ilhamnya gitu aja. Gue bikin PT apa ya? Apa ya namanya? Wisata Halal Indonesia. Udah bikin itu aja. Tiba-tiba itu dalam itu. Gitu ya nih. Wisata Halal Indonesia. Semua teman-teman gue bilang, ngapain ngambil market itu? Ngapain malah ambil semuanya? Gue bilang, enggak deh. Gue pengen halal aja. Iya, Masya Allah. Gue ambil itu. Nah, kan berjalan waktu kita masih liburan murah gitu-gitu ya. Gue denger lah dari customer gitu. Pak, kalau bisa jangan nama liburan murah lah. Kita mau posting juga malu. Gitu. Oh, iya. Jadi feedback yang bermanfaat itu ya. Iya, kita harus dengerin ya apa maunya customer. Kita nggak bisa idealis di bisnis ini. Oh iya pasti. Iya dong. Iya benar. Iya benar. dong. Setelah customer ngomong kayak gitu, langsung take action. Gue istiqoroh dulu. Gue istiqoroh dulu. Tiba-tiba gue kepikiran, lah gue punya PT Wisata Halal Indonesia ya. Kenapa kayak ini aja gue rebranding? Oh gitu. Iya. Kenapa kayak ini aja gue rebranding? Gak sengaja, itu gak sengaja. Allah yang ngasih mudah. Ya udah kira rebranding, ternyata market fit. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Banyak juga customer kita yang ngomong sih gue bawa tamu namanya ini gitu. Tapi ternyata ini kenapa namanya Wisata? Gak ada dari mana-mana ternyata ya. Bukan kepintaran gue juga. Itu juga nggak belajar branding dulu, insting aja. Jadi kalau bisa diundang-undang podcast gue juga, diundang podcast gue kagak pinter-pinter amat. Nama juga hoki, udah gitu aja lah. Qadar Allah lah. Benar-benar rezeki ya. Rezeki aja itu mah. Oke, lanjut setelah ganti nama, alhamdulillah domainnya satu juga berubah ya jadi umroh bareng WHI waktu itu ya kita pakai di Instagram ya. Iya. Di Instagram kita ganti itu sekarang alhamdulillah PHK udah keluar. Jadi WHI umroh haji seperti itu, Masya Allah. Nanti kita akan ke sana, tapi kita bahas part ketipu nih. Tadi kan lo bilang kalau pengusaha travel nggak ketipu ya, lo belum jadi pengusaha gitu. Iya. Paling gede berapa bang kalau dari ketipu? Material tuh ya. Kalau ketipu kan berarti lo harus balikin selain lo udah ketipu sama vendor ya kita bilang vendor. Ya karena kan ada beberapa tuh kalau travel tuh ya maskapai ya LA, line arrangement, terus habis itu ada ya banyak lah kayak gitu. 600 lah ya. 600 tuh paling tinggi tuh. 600 paling tinggi itu belum balikin ke jamaah tuh ya. Iya. Paling tinggi ya, tapi sering. Yang enggak ya 300, ada yang 200, ada yang kesalahan-kesalahan kayak gitu. Ya kelalaian anak-anak juga. Ya kelalaian gue juga sebagai pemimpin gue nggak ngawasin itu bentuk kelalaian gue juga gitu kan. Ya itu kan pelajaran sih.
Tapi belum pernah yang sampai, alhamdulillah sih ya, belum pernah sampai berangkat hotelnya nggak ada, itu alhamdulillah gue belum pernah. Iya. Alhamdulillah kita kalau nggak salah cuma geser-geser itu cuma 2 kali ya Bang ya dalam sejarah. Jadi teman-teman nih, kita selama berangkatin umroh ya, khusus umroh nih ya kita ceritanya ya. Selama kita keberangkatan itu, hotel itu geser ya, itu hanya pernah 2 kali. Hotel yang tadinya di A itu tiba-tiba nggak bisa, jadi kita pindah ke B. Alhamdulillah itu dapat itu tuh. Tapi itu juga sebelahnya. Iya, sebelahnya gitu. Jadi benar-benar hotel yang kita janjikan ini hotel yang akhirnya kita tempati yang sebelahnya, karena tiba-tiba ya begitu ya di sana ya, tiba-tiba bookingan ke cancel dan lain sebagainya. Itu bukan karena travelnya nggak bayar, tapi karena ya itu tadi 7 dari 10. Iya, 7 dari 10 itu kadang-kadang ya ketemu yang kayak gitu bandel. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman ya, lu kalau udah nemu partner yang amanah, udah itu aja. Gimana dia mau bantuin lu, mau nalangin lu bookingan hotel kalau lu gak setia sama dia gitu kan. Jadi loyalitas ini harus dibangun sama broker di sana juga harus dibangun. Kalau udah tahu nih orang amanah, ya udah sama dia aja terus, komit sama dia. Mau harga naik, ya Allah paling naik berapa sih? $5, $10, kayak gitu doang. Iya, buat trust nggak kebayar lah. Iya. Ya udah gitu. Yang penting kan tidur tenang. Usaha travel sekarang mau 25 grup jalan juga, yang penting gue mau tidur tenang dong. Bener. Iya kan? Bener. Mau tidur tenang, itu yang mahal kan, itu ketenangan. Makanya kita jalan lebih tenang ya. Jalan lebih tenang. Kita kan udah tenang. Salah satu faktornya itu. Sebenarnya ini berarti salah satu tips buat teman-teman pengusaha travel juga. Kemarin nih mudir kita sempat story nih, di reply banyak sekali pengusaha nih akhirnya deh. Ya, tips dari lo milih partner itu apa sih Bang? Ini lebih spesifik sebenarnya umroh ya, karena memang lagi banyak ya, kemarin kita dengar case teman kita ada masalah visa, akhirnya jemaahnya nggak berangkat gitu. Semoga Allah perbaiki teman-teman semuanya. Terus habis itu nih juga tadi ada cuplikan jamaah terlantung-lantung gitu di depan hotel. Itu kayak gimana tuh untuk menghindari itu? Khusus saran based on experience ya Bang ya pastinya ya. Kalau gue ya, dulu yang gue pelajarin adalah kita harus belajar basicnya dulu kan, semuanya. Yang gue pelajarin adalah agamanya dulu, basicnya dari agama. Setahu gue Rasulullah itu melarang kita menjual barang yang belum kita miliki. Ya kan? Jadi gue nggak akan ngejual paket kalau gue belum blok seat pesawatnya, gue belum blok hotelnya. Booking hotelnya nih. Booking hotelnya itu sampai confirmation letternya keluar. Kalau CL-nya belum keluar, gue nggak akan jual nih hotel. Berarti bookingan, berarti ini khusus kita teman-teman, kita itu jualan kalau kita sudah book seat pesawat ya, booking seat pesawat dan juga confirmation letter hotelnya itu keluar. Itu 2 tuh ya berarti ya. 2 fondasi itu paling pertama. 2 fondasi itu, karena sekarang penyakit orang nggak dapat hotel, nggak dapat tiket, bla bla bla. Itu karena dia menjual emang barangnya belum dia miliki. Intinya itu Rasulullah tuh udah paling bener, udah ngajarin kita. Itu basic banget. Bahkan ya tadi orang hotel partner kita di sana sampai bilang, hotel berapa aja saya bayarin, Mbak. Itu ada jemaah terlantar banyak banget. Ada yang 5 malam, paket 5 malam nih enggak. Itu 1 malam ganti hotel. Lu bayangin ya. Jadi 1 malam ganti hotel lagi, hotel ini, lagi. Ini kondisi Madinah lagi nggak baik sekarang, lagi penuh. Itu setiap musim dingin Madinah crowded. Dan ini beda sama Mekah loh nggak? Mekah kita bisa pakai shuttle bus, pakai hotel shuttle bus. Iya. Madinah enggak, udah begitu aja kan Madinah. Iya benar. Madinah begitu aja. Terpola lah ya. Terpola begini ya, ring 1, ring 2, ring 3, iya, udah ring begitu. 4. Dan itu penuh semua, lu bayangin. Kata Dan mereka kan kayak jamaah dari Uzbekistan, dari Rusia, itu berani DP 50% ke hotel. Kita biasanya? Kita minimal 30% baru confirmation letter keluar. Gitu. Kalau baru 10% udah alamat wassalam, lu ditendang. Apalagi yang FIT mandiri. Iya. Bahkan tadi ada yang ya fatalnya lagi tadi ya. Tadi gue dengar kabar yang mandiri ada yang meninggal. Ada yang meninggal tuh siapa yang ngurusin di sana? Aduh.
Ini ngurusin umroh ini bukan kayak traveling biasa, ngurusin orang ibadah gitu kan. Ini bukan jalan-jalan yang kayak lu mau ke Turki, lu mau ke Eropa, Jepang, nggak beda. Ini mau ibadah gitu, nggak bisa seenaknya aja gitu. Aduh, ngurusin jamaah tuh ribet. Kan lu tahu kan, lu pernah bawa kan? Iya. Apalagi spesial umroh. Nah, ya kan beda banget tuh. Iya, oke. DP nih ya, Pak. Berarti saran pertama adalah jangan ngejual apa yang belum kita punya, karena kalau strategi lo sendiri adalah satu booksit, dua confirmation letter dari hotel itu keluar, baru kita jual paket sih. Betul. Benar. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman mungkin. Kok paket ini belum keluar, kok paket yang di travel sana udah panjang paketnya dan lain sebagainya gitu. Nah ini karena dua ini kita belum dapat nih. Kalau nggak bookingan seat pesawatnya belum dapat, ya confirmation letter hotelnya belum dapat gitu. Tapi gimana dengan tanpa menyinggung ya, ada yang bilang setaraf bang. Kita kan juga suka bilang setaraf tuh. Itu kenapa ditulis setaraf tuh? Sekalian gue diterangin ke teman-teman. Iya, kalau staraf itu ya kadang-kadang kita block seat misalnya 30 enggak. Kalau gue ya, kita block seat 30 pax. Kemudian CS nambah nih. Yang kita udah block tuh cuma 30 kamar atau ya kan. Nah, ini ada nih kadang-kadang yang jamaah-jamaah nambah yang kita nggak prepare jujur. Nah, itu gue harus siapin kayak gitu-gitu tuh. Tapi itu juga nggak jauh-jauh sih biasanya. Insya Allah masih di sebelah-sebelah lah. Kadang-kadang pun gue upgrade. Oh iya. Gue tahu. Gue upgrade mau nggak mau, buang daripada gue jelek nama gue. Iya. Yang gue jaga nama di sini. Gitu. Benar, Masya Allah. Berarti gitu ya pengertiannya kenapa ada kata setaraf gitu. Betul. Ya, Bang ya. Untuk menghindari teman-teman yang mungkin daftarnya terlambat gitu, bookingan kita udah penuh. Betul. Untuk hotel ini ya kita kapasitasnya misalkan 15 kamar gitu ya. Ternyata harus nambah 2 kamar, hotelnya nggak ada. Iya. Mau apa? Mau nggak mau ya. Iya kan? Iya benar. Oke, nggak ada di situ. Itu juga, dan itu biasanya kita balikin ke jamaah ya. Mau nggak kalau di sini? Betul. Gitu, ya, Bang. Akadnya insya Allah terpenuhi berarti. Insya Allah. Oke, balik lagi ke penipuan. Gitu. Gimana? Soalnya juga di sana tuh bergulir bola liar yang bilang akhirnya klaim ke travel akhirnya tidak amanah kan Bang, dan itu sebenarnya merugikan industri kita sendiri kan. Karena kita kan ada di dunia travel gitu ya. Kita running haji, umroh, dan juga kita running leisure kayak gitu. Kalau misalkan dapat image seperti itu, bahkan mungkin namanya juga kasus kemarin nih di suatu daerah ya, gue nggak bilang daerah mana, travelnya udah settle Bang, bertahun-tahun udah jalan umrohnya, tiba-tiba nggak jalan, itu kenapa tuh? Iya. Dia kita nggak ngomongin keburukan, mungkin dari sisi pengusaha aja ya. Nggak juga, jadi emang kadang-kadang pengusaha travel itu nggak tahu cara maininnya. Cara mainin travel ini mau dibawa kemana? Ya kan bisnis itu kata Coach Yusef, guru mentor mentor kita ya, dia ada 3 kan. Kalau lu mau main di cash flow, mau main di profitability, sama di growth. Iya kan. Kalau di growth, lu pasti margin tipis. Iya kan. Kalau di cash flow, lu mainan yang kayak untungnya hampir nggak ada, tapi ya skema Ponzi gitu. Ini dilakukan first travel dulu. Kita bahas yang udah lewat nih ya. First travel kayak gitu. First travel kayak gitu, Ponzi. Dia main di cash flow. Dia narik uang jamaah itu dari jauh-jauh hari kan. Keberangkatan untuk tahun depan. Ya kan? Keberangkatan untuk tahun depan, kemudian uangnya harusnya ya udahlah. Nggak apa-apa. Akhirnya harusnya tuh uangnya kan dipakai yang kayak investasi, kayak mungkin ya waktu itu Coach Yusuf bilang kenapa nggak ditaruh di obligasi gitu, atau taruh di reksadana atau di mana yang biasa meningkatkan aset lah. Iya, meningkatkan aset. Jadi dia hidup dari cash flow itu gitu. Jadi dana yang dikumpulin di jamaah itu cash flow situ, baru ntar dia makannya dari situ, bukan harusnya. Makan dari harusnya makan dari cash flow-nya ini nih, bukan. Kalau dia mau main cash flow ya. Kalau kita kan sekarang main profitability kan. Jadi kita nyari brandingan, nyari closingan, kita bangun brandingnya gitu kan, supaya tercipta value yang baik dan orang memilih kita gitu kan. Tapi tergantung, makanya bisnis travel ini mau dibawa, yang tahu cara ngedrive-nya tuh ownernya sebenarnya. Bisnisnya mau dibawa kemana nih?
Berarti 3 tadi ya, kalau kata Coach Yuzar 3 tadi ya. Lu mau main di profitability, cash flow, satu lagi growth. Iya. Kalau growth-nya gimana nih contohnya? Kalau growth, ya lo mau main untung tipis saja. Oh gitu. Iya. Yang penting grup semakin Banyak. Yang penting berarti bisa dibilang mainnya quantity gitu ya, Bang. Banyak quantity. Banyak, Yamaha banyak, harga murah misalkan. Lu kayak punya uang, capital dia. Lu punya uang, lu block seat pesawat, lu block seat hotel, lu blocknya allotment hotel, satu gedung lu allotment, kan harga lu bisa lu hancurin. Bener. Lu piak kan? Ya kan lu dapat harga lebih murah dari airlines murah, dari ini juga murah, dari hotel juga murah. Udah tinggal lu bagi-bagi aja ke agent-agent. Oh. Iya dong, B2B. Mainnya kayak gitu ya, B2B-nya jalan juga ya. Oke. Kan bisa kayak gitu kan. Bisnis modelnya beda-beda gitu loh. Oke. Lu mau main di mana nih? Nah, sebagian orang itu emang nggak ngerti. Dipikir orang DP itu uang dia gitu loh. Oh iya udah closing nih uang gue gitu. Aset gue gitu ya. Pakailah fashion show ya nggak? Udah. Masuk Eko. Udah. Flexing. Gitu ya. Uang siapa itu? Nah itu dia. Itu yang kesalahannya emang orang-orang perlu belajar keuangan sih emang. Perlu banget belajar keuangan. Kadang ya Allah kasih kelebihan lah tiba-tiba. Dan kita kan bisnis orang juga harus disiplin ya enggak? Gajian ya gajian gitu. Gajian. Jangan ngatain uang kantor nih gede nih, uang M nih gitu. Nggak bisa gitu. Itu uang jamaah, orang belum berangkat. Iya. Dihitung omset aja nggak boleh. Benar. Iya kan? Dihitung omset aja nggak boleh. Iya benar. Itu nomor 1 tuh. Habis itu tadi nasihatnya lagi adalah kalau kita nih ya, kita tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Kalau khusus dari PT WHI Tour menjual apa yang sudah kita miliki berarti ya. Betul. Sudah ada bookseatnya dan bookseat pesawat dan juga sudah ada confirmation letter dari hotel khusus untuk umroh seperti itu. Dan selama kita berdiri itu hotelnya baru pernah kejadian 2 kali pindah, itu juga di sebelahnya dan itu kita upgrade. Jadi bukan kita nggak pernah ya, pasti pernah lah ya, pasti pernah ya, lah. kayak gitu kejadian. Tapi ya insya Allah kita update ya, upgrade ya, bukan update. Terus ada lagi nggak Bang buat business owner lagi nih, saran lo biar nggak ketipu, biar nggak oh iya jangan kena harga murah. Nah itu dia Harga jangan terlalu banting harga. Oke. Ambil margin lah ya. Ambil untung. Ya kita juga mau nolongin orang lain untuk berangkat umroh pasti. Oh, iya. Pasti kita mau nolongin gitu loh. Tapi kenapa sih harus murah-murahan kayak gitu? Iya, kalau murah-murahan lu ntar juga jadi neken kos kan. Begitu neken kos ada pressure, lu harus nurunin semuanya, nurunin tiket pesawat, cari perbandingan visa $5 lebih murah lah, $3. Jadi perbandingan yang cuma $3 $5, tapi lu nggak bisa tidur enak kan. Cuma perkara nyari murah gitu doang. Yang penting kan bisnis ini bisa tidur enak. Kan lu juga bisa dapat pahala dari karyawan. Lu gedein kantor kan, lu kasih karyawan ada, karyawan bisa punya anak, punya keluarga. Itu kan jadi pahala juga kan buat lu kan. Jadi nggak cuma sekedar itu doang gitu loh. Mikir yang positif lah ya kalau kayak gitu. Jangan pikir murah gitu loh. Jangan balik lagi ya. Oke. 3. Oke, bisnis model jangan jual apa yang belum kita punya. Habis itu yang barusan. Ya, kejebak price war ya. Price war. Jangan tertarik vendor-vendor yang ya murah ambil jangan kayak gitu ya, Bang ya. Iya. Berarti banyak banget tuh orang baru datang sini, gue punya lebih murah nih. Aduh, udah banyak banget. Gue kalau udah komit ini orang amanah, udah satu udah itu aja. Iya. Jadi beruntunglah teman-teman vendor-vendor kita. Iya, loyal kan. Ya kita mungkin ada beberapa yang kayak buka dikit nggak apa-apa lah ya Bang ya. Ada beberapa negara yang kita pakai partner kita dan teman-teman lain tuh bilang gitu, kenapa lu pakai dia kan mahal gitu. Itu ya gue jelasin, dia dengerin apa kata mau kita gitu. Betul. Bilang kayak gitu. Dan dia kita enak komunikasinya sama dia. Betul, gitu. itu kan yang penting kan itu kan. Kalau ada komplain atau apa kan sacet dong. Iya, benar. Kan yang penting kan itu. Kan lu sebagai tour leader gimana? Enak kan? Pasti feedback juga ditanggapi. Jadi ya udah gitu. Kenapa harus ganti gitu dengan yang lebih murah? Coba beda berapa sih ya? Iya. Kalau bedanya ratusan USD
ya oke lah ya. Tapi Iya. kalau bedanya cuma berapa? Ya ampun udah lah. Kalau beda Gue 500 ribu ya udahlah. Iya, kayak gitu. iya, ya udahlah. Dia juga bagi-bagi rezeki lah ke dia gitu kan. Kadang malah banyak travel itu semua diurusin sendiri sama dia. Dia nggak pakai operator di sana, dia nggak pakai bantuan di sana, diurusin hotel dia urus, dia taruh orang di sana segala macem, semua dihandle, digaji orang sana. Ah, nyari murah tuh. Landing, nyampe Jeddah, kita perbedaan waktu berapa jam? 4 jam. Kita udah tidur, lu ada masalah, siapa yang bantu? Bener gak? Iya bener. Kalau gue pakai partner yang di sana, insya Allah kan, gue tidur dia masih bisa bantuin gitu kan. Ada yang backup. Langsung. Gitu. Iya. Langsung bisa ditolongin bang, bener. Langsung ditolongin. Itu kita bisa tidur enak sebagai business owner ya. Kalau grup 1 biji oke lah. Kalau grup udah 25, iya sebulan yang ada begitu 25. Oh udah kenceng banget. Oke, 4 jangan terjebak price war ya. Ada lagi nggak nih bang? Kira-kira yang harus diperhatikan sama teman-teman bisnis owner bisnis travel sih lebih tepatnya, terutama biar kejadian-kejadian kayak gini tuh nggak terjadi lagi sama jamaah gitu. Berani DP aja, percayalah berani DP. Pokoknya intinya kayak gitu ya. Intinya balik lagi sebenarnya jangan jual apa yang belum kita miliki seperti itu. Itu adalah kuncinya. Itu kuncinya sih, itu kunci banget sih. Karena beda ya, ini semuanya sih dalam segala bidang kita harus ambil resiko sih. Nggak ada yang nggak beresiko ya kan, harus ambil resiko. Namanya juga bisnis. Benar. Ya kan, dan bisnis travel ya high risk. Resikonya tinggi, tapi kan juga gurih dong. Kalau lu bener lu gurih sebenarnya kan kayak gitu. Kalau lu amannya gurih, ya miss dikit oke lah, ya kan, nggak apa-apa lah. Tapi ya udahlah, ini aja lah, apa namanya, tawakal aja lah, tawakal sama bener ngejalanin ya. Iya. Apa yang Rasulullah udah ajarin, ya udah lakuin aja. Kan itu buat jamaah-jamaah umroh juga ya kan. Bener ya. Ini sebenarnya kita lagi bahas umroh ya. Sebenarnya kita kasihan gitu ya. Kemarin kita bahas, kita sebenarnya kasihan gitu ya sama jemaahnya. Ya nomor 2 ya sama travelnya. Tapi ya lu kenapa kayak gitu. Iya. Kenapa sampai ya jemaah di luar kan? Ternyata kan ya tadi keluar kan, ternyata kan ada yang afwan ya. Ini sama-sama mengingatkan aja, terutama buat kita ya, nggak DP hotelnya atau ditunda-tunda pembayarannya kayak gitu. Itu jadi sumber yang akhirnya merugikan kita juga nih pelaku industri. Kayak gitu. Trust akan semakin gimana seperti itu ya. Akhirnya orang pada mandiri. Meskipun mandiri sendiri pun masih belum kondusif ya untuk saat ini ya. Masuk. Gue mau sebenarnya mau ke arah sana ya, karena banyak yang bilang kita itu hanya membahas persaingan bisnis antara umroh mandiri dan juga industri travel bang. Karena banyak kan. Sebenarnya kan enggak. Kita cuma pengen teman-teman yang berangkat umroh itu nyaman. Gitu. Lo ibadah jadi nggak usah mikirin kayak lo mau makan di mana. Itu simple ya. Itu simple things ya. Kita tuh pertama kalau misalkan teman-teman punya rezeki, punya ilmunya, ya udah umroh sendiri monggo silahkan gitu. Tapi kita mendorong untuk nyaman aja gitu loh. Jadi kan lo kan tinggal enak gitu. Ada tour leader, ada mutawif, makan juga diurusin. Habis itu mau jalan city tour Mekah juga, ya udah gitu, ada paketnya gitu, kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan ngebayangin, kalau misalkan orang nyangka kita membahas umroh mandiri karena pure persaingan bisnis, salah. Bukan kita anti umroh mandiri. Enggak. Enggak, cuma kan ya apa sih, beda-beda berapa sih ya kan? Apalagi lu baru pertama kali kalau berangkat umroh, lu butuh bimbingan dong. Ibadah ini butuh bimbingan kan. Beda sama jalan-jalan, lu udah Google Maps juga bisa, tapi ibadah ya kan pasti butuh arahan. Hidup ini kan butuh guru ya. Masya Allah, benar. Kalau kita ngomongin tiket umroh mandiri kan, paling itu 15 ya. Betul. 15 normal nih ya. 15 tuh lu kayak dapet nggak neko-neko deh, kayak mungkin Fly Emirates itu bisa lah ya, Fly Emirates Saudi, let's say apa ya yang nyaman kayak Etihad gitu, mungkin Qatar atau mungkin SV gitu, Garuda itu juga mungkin dapat ya 15-an ya, 15-an. Terus habis itu mau paketnya Visa taruh 2 juta deh. 2 juta, 17.
Lu udah nggak dapet nggak 18. Iya, 18 tuh nggak dapat ya. Kalau nyaman nih ya, kalau nyaman dan nggak ada tiket promo ya. Iya. Kalau ada tiket promo ya lu bisa ya kadang 12, kadang 10 gitu Iya. bisa gitu kan. Oke. Itu 17 lah, ini hitung nyaman ya. 17 terhotel. Hotel di mana? Kadang hotel yang ada di OTA, yang di online travel agent kayak di Traveloka dan lain-lain, nggak sama makan siang dan makan malam. Bener, breakfast only kan. Breakfast only. Dan itu yang bikin kelihatan murah emang. Emang kelihatan murah. Murah ya, tapi nggak mau makan. Oke. Itu berapa? Let's say 1 hari di Mekah deh. Kita hitung Ya ada Azizia tuh berapa sih bang? Azizia paling 600-an lah ya. 600 sehari. Iya 600. Sehari. Lo kalau di Mekah berapa hari? 5. 4 malam ya. 4 malam ya. 4 malam tuh berarti berapa? 2,4. Iya, tapi Azizia jauh nggak? Kita hitung mana nih? Backpacker nih. Ini mau backpacker ya. Backpacker. Oke. Backpacker. Oke. 2,4 tadi 17 sudah 19. Iya. Udah belum ke Madinah. Betul. Belum ke Madinah. Belum transport. Belum lu makan dan lain. Ya tipis sih sebenarnya. Kita paling murah 28,9 kita paling murah kan. Hotel deket kan? Hotel dekat ya paling Kudai kan itu juga dekat. Sebenarnya akses sekarang tuh kan nggak bisa ngomong jarak bang, sebenarnya kan kayak akses tempuhnya tuh berapa lama gitu loh. Even kita di Le Méridien, lo azan nih atau alarm nyala Allahu Akbar turun shuttle, udah 2 menit sampai. Itu nggak mungkin yang kelas kita 28 dong nggak? Itu pasti kelas yang 26an kalau itu. Iya kan. Kalau yang 28 kita udah jalan kaki. Iya benar. Yang oke lah. Iya, udah dapat oke lah ya, udah dapat oke enak lah ya. Udah deket lah. Udah dapat enak lah ya. Udah dapat enak gitu loh. Jadi ya let's say ngirit banget lah gitu ya 19-20 lah gitu lu nambah berapa juta lagi insya Allah udah nyaman gitu. Dan standar kita ngomong standar PPU berapa sih bang? 26. Pemerintah 26. Pemerintah 26. Di bawah itu ya kena tegur pasti. Iya, bukan anti ya, sekali lagi bukan anti ya, karena standar dari pemerintah di PPIU 26 sekarang kan. Betul. Kita nggak hati sama Mandiri enggak. Dia emang ada marketnya masing-masing kok, nggak takut juga gitu sama kayak gitu-gitu, biasa aja sih. Iya biasa aja, bukan tergolong persaingan, tapi kita memang karena kita mendukung ya umroh nyaman aja dulu umroh sih. Nyaman. Gitu, Dan itu kan uang yang kita keluarkan kan juga sedekah ya. Benar. Pasti Allah ganti. Itu adalah sesuatu yang kita bayarkan untuk membuat kita lebih kaya. Asli. Masya Allah. Tapi kalau diceritain, aduh, nggak ini deh. Kalau apalagi soal haji, aduh, aneh banget itu, ajaib banget itu perjalanan paling ajaib yang pernah gue lakuin itu haji. Alright, kita balik lagi ke bisnis. Itu tadi udah buat pengusaha, terutama travel umroh ya. Kalau dari segi customer sendiri ini nggak usah bilang kita deh kalau milih travel untuk perjalanan umroh kayak gimana dari lo customer kita sendiri? Iya, kalau dari segi kalau dari lo sebagai customer ya carinya apa pertama kalau gue mau cari travel izin tuh pasti pertama izin ya, karena kasus penipuan terlalu banyak ya. Oke, PPIU tuh ya. PPIU terus PIHK ya kan kita cari izinnya dulu. Kita lihat dulu sosial medianya kayak gimana. Oke, riset lah ya. Riset dulu lah. Sosial medianya. Kita tanya udah ada nih. Kebetulan ada teman kita. Tanya dong, udah pernah belum? Kayak gitu-gitu. Baru deh gue coba. Pasti kayak gitulah. Journey kayak gitu. Journey pasti kayak gitu. Riset sesama ini dulu. Dan lu bayangin dulu waktu kita nggak ada PPIU kayak gimana kita itu. Capek banget sih emang. Dan sekarang pas udah ada PPIU enak banget kan. Dan kita dulu memang berpartner ya. Memang berpartner dengan penyelenggara yang ada PPIU-nya dan itu jelas sebenarnya gitu. Alhamdulillah izinnya keluar. Sekarang PIHK juga insya Allah udah keluar. Oke, lepas dari umroh sekarang kita bahas liburan nih. Namanya aja udah harus sesuai akad banget nih ya. Halal ya. Kadang-kadang ada beban sendiri gak sih di lu? Gitu. Wah, beban yang paling gue bawa ini ya tuh lu pada kan? Karena tour leader itu kan ini ya corong utamanya pintu intinya lah. Repeat order itu tour leader. Iya benar. Penentunya tour leader. Gue paling bawel sama tour leader. Ya lu tau lah kayak gimana gue. Ya kan. Jadi gue nggak ngasal ngeberangkatin
tour leader itu gue nggak ngasal gitu. Gue didik dulu dari Kuala Lumpur dulu, dari yang Nice. yang muda dulu, dari yang baru sampai level yang berbeda gitu kan. Iya. Kalau ngomong soal halal dari lu sendiri pasti akan riset terlebih dahulu ya. Soalnya dari beberapa case ya, gue edukasi bahwa peserta tour kita itu kadang-kadang punya request ke destinasi yang menurut kita ini belum bisa halal nih gitu. Makanannya nih kita belum nemu gitu. Let's say Jeju Airlines, bukan Jeju Airlines. Sorry, Pulau Jeju lah, Pulau Jeju. Pulau Jeju itu kan sebenarnya banyak request untuk ke sana, tapi kita tidak menemukan teman-teman bakal makan apa gitu di sana. Iya kan? Skandinavia juga nggak bisa kita bikin di sana karena susah. Iya. Sholatnya nggak bisa. Biasanya stepnya gimana tuh Bang untuk menentukan destinasi kita bisa nih gitu? Dari lu Gue survei dulu. Oke. Gue selalu survei dulu. Gue emang agak takut ya masalah kayak gitu karena udah akad nih kita, akad kita harus komit nih. Makanannya kayak gimana? Gue riset dulu tuh. Tempat sholatnya kayak gimana? Baru deh kita bisa memutuskan launching nih. Oke. Jepang Sapporo gue nggak pernah launching. Iya. Meskipun Jepang kita juara favorit kan. Iya. Favorit banget Jepang. Tapi Sapporo gue nggak bisa launching kenapa? Wah, restoran halalnya cuma satu. Cuma bisa dihitung jari dan itu kecil banget ya. Jadi gue kalau makan tuh, berjam-jam ngantri di luar cuma gara gue nggak bisa. Ini kita nggak bisa, udah nggak bisa jualan. Meskipun tempatnya, keren banget, tapi kita nggak bisa. Sholat itu kecil banget tempatnya, kecil banget. Wah ini nggak bisa deh buat grup kita. Oke, berarti itu salah satu pertimbangannya bahwa tempat sholatnya juga harus bisa rame, harus bisa untuk grup, dan juga makanan halalnya tersedia ya, nggak. At least kita nggak ya kalau mungkin gantian bisa lah ya, tapi nggak se-effort itu ya. Betul. Pokoknya kalau kita launching berarti itu insya Allah ya aman gitu. Aman. Kita udah survei dulu lah kayak gimana. Kayak gitu. Jadi mudah-mudahan menjawab teman-teman kalau kenapa nggak ada kesini sih, kenapa nggak ada ke situ sih ya. Karena satu dan lain hal ya, salah satu pertimbangannya yang faktor yang paling diutamakan oleh Bapak Mudir atau Bang Rifat ini adalah ya kita bisa makan nggak di situ, ada tempat sholatnya nggak di situ kayak gitu. Apalagi kan yang kalau masalah kayak Jepang, Cina, Korea itu kan sembelihan selain ahli kitab kan. Bukan ahli kitab ya. Bukan ahli kitab kan mereka kan. Agak ini juga sih nggak halal kan. Makanya jadi gue agak gue harus ini deh survei dulu deh kalau kesana-sana gitu. Pastiin aman, dia garansi halal sertifikat nggak? Halal, oke. Ada tempat sholat nggak? Wah lu strict banget ya kata operator. Iyalah gue strict gitu. Iya. Strict gue udah komit begini gimana? Baru deh. Bahkan di beberapa negara tuh mungkin sekalian teman-teman ini juga ya, ada level yang kayak cuma pork free, artinya makanan tersebut tidak mengandung pork ya atau B2, tapi di situ ada menu porknya gitu. Terus habis itu itu bahas no pork. Habis itu pork free itu adalah salah satu restoran yang tidak ada menu itunya tuh, yang menu haramnya tuh. Habis itu halal friendly, habis itu halal certified. Kita biasanya masih main di dua ini sih. Halal friendly itu biasanya adalah orang-orang yang self declare halal ya, Bang ya, self declare halal, dan juga biasanya kalau Korea tuh jatuh dari pemerintah tuh bahwa resto ini halal friendly seperti itu, sudah ada peraturannya seperti itu. Jadi yang sering banyak ditanyakan satu lagi nih oleh netizen adalah kita tour leader juga banyak ditanya ya, gimana lo caranya jadi tour leader gitu loh. Ya gue juga nggak punya basic gitu loh. Iya kan sebenarnya kayak Dida kan basicnya komunikasi kan. Untuk teman-teman ini deh, coba lo kasih tips. Berarti kan lo pick someone that you can see, ini kayaknya bisa nih bareng-bareng bareng gua nih kayak gitu. Lo ada sudut pandang nggak segitu kayaknya nih orang bisa jalan sama gua nih kayak gitu. Gue udah insting sih. Karena gue udah sering bawa tamu ya. Gue sering bawa tamu terus gue liat nih orang ada insting. Gue ada insting terus kayak nih orang bisa nih. Dari segi gue tes dulu lah, ngelayanin dulu. Lu pernah bawa tamu nggak pernah. Yaudah lu ngerti hospitality nggak. Lu mau lu ini mau, ya udah coba dulu langsung gue coba dulu sih. Tapi kan sebenarnya gue didik dulu di sini, nggak lu main asal berangkat kan. Lu nggak asal berangkat, karena lu gue didik dulu gimana caranya jadi tour leader, peraturannya seperti apa, dan destinasi juga destinasi yang
aman mudah lah ya, yang aman lebih pertama mudah. ya. Yang lebih mudah. Itu dia teman-teman, tadi udah banyak banget kita bahas kayak tips-tips untuk pengusaha travel, terus habis itu dari segi customer-nya juga udah kita bahas, dari segi hal travelnya udah kita bahas juga. Ada pesan nggak buat teman-teman sama industri yang terutama juga mereka yang akhirnya tadinya kok mungkin travel konvensional bikin divisi halalnya nih, Bang? Sebenarnya kalau bisnis owner itu kan yang jadi value-nya itu hadir dari bisnis owner itu sendiri kan. Jadi kalau mau berubah ya harus berubah dulu bisnis ownernya. Nggak bisa lu travel konven tiba-tiba berubah jadi halal, dia nggak dapet DNA-nya, lu nggak ngerti apa-apaan gitu kan. Yang berubah tuh harus dari ownernya sendiri gitu. Kalau lu mau hijrah ke halal, ya harus berubah gitu loh, ya kan? Nggak ada DNA-nya, garing gitu nggak. Dan gue liat beberapa travel yang kayak gitu, ya belum berhasil gitu. Jadi bisnis itu harus mulai dari diri sendiri gitu. Oke. Even lo nyabut satu CEO ke halal gitu ke travel ini, iya nggak bisa. Mungkin ada, mungkin ada yang sesuatu yang berubah gitu ya. Tapi mungkin DNA-nya juga belum dapat kayak gitu. Betul. Oke. Sekali lagi ada tips dan trik buat teman-teman industri travel, karena dari kemarin kan ramai banget nih Instagram lo lagi bahas-bahas ini ya, lagi bahas-bahas industri travel ya. Ya mudah-mudahan ilmunya juga berguna ya buat teman-teman pelaku industri travel lainnya. Dari gue sih tetap ya belajar soal akad. Kalau lu nggak punya modal, ada caranya sebenarnya. Silakan belajar sama Ustadz Erwandi. Ikut pelatihannya. Ada caranya. Ada caranya. Dan kalau bisnisnya mau dibawa kemana nih? Mau main profit, mau main profitability, berarti lu harus ambil margin. Karena ada cara-caranya. Ilmunya dulu dikuasain, ya kan? Kita harus kuasain ilmunya. Kalau nggak mungkin lah kita berenang di kolam 3 meter langsung nyemplung aja kan nggak mungkin, bunuh diri kan. Kita harus belajar dulu di dry-nya seperti apa, baru kita nyemplung gitu kan. Nah belajar dulu, ilmunya dulu dikuasain, core-nya, fundamentalnya, mau jualannya kayak gimana, mau main di mana, baru kita nyemplung. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Jadi silakan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Barakallahu.